Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bertemu kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tidak bertatap muka, tapi kita bisa menjalankan proses belajar mengajar secara perdana karena hari ini kita mulai perkuliahan yang pertama sekali. Adik-adik sekalian, karena adik-adik adalah mahasiswa baru, saya mengucapkan selamat bergabung di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran secara baik, kemudian bisa menjadi mahasiswa yang sukses, bisa menjalankan secara rutinitasnya seperti biasa dalam keadaan sehat. Hari ini, karena hari ini adalah hari pertama kita perkuliahan, saya bermaksud pertama saya ingin berkenalan terlebih dahulu, memperkenalkan diri. Yang kedua, saya ingin kita melakukan kontrak kuliah, penjelasan seperti apa perkuliahan kita. Kemudian yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester, berisi tentang apa yang dimaksud dengan mata kuliah ini, kemudian apa materi-materi yang akan kita pelajari selama 6 bulan ke depan. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kalian adalah mahasiswa baru, tentunya belum mengenal saya. Oleh karenanya saya juga ingin mengenal kalian semua dengan cara mungkin dengan cara di WA, melalui misalnya video call dan sebagainya, sehingga kita bisa bertatap muka melalui itu. Sehingga dengan adanya kita saling berkenalan, mungkin kita bisa menjalin hubungan dengan lebih baik lagi dalam rangka proses belajar mengajar. Nama saya Asmawati, SAG MPDI. Saya adalah dosen Fakultas Tarbiyah, terutama prodi PIAUD, ya, pendidikan anak usia dini. Mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar ilmu pendidikan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang berkaitan dengan jurusan kependidikan. Kemudian saya ingin kalian alamat, saya kira ya, alamat rumah saya di Jalan Lorong Mulyo 2, RT 41, nomor 13, Kelurahan Karangbakung, Kecamatan Palmerah. Jadi kalau ada apa-apa, kalian bisa berhubungan dengan saya, misalnya ingin berinteraksi secara tatap muka, mungkin bisa melalui datang ke rumah, tentu saja dengan mentaati segala macam protokol kesehatan kita. Saya kira itu perkenalan dari saya. Kita ingin lanjut dengan kontrak kuliah. Ya, kontrak kuliah ini adalah berisi tentang bagaimana sistem pembelajaran kita selama satu semester ke depan. Kalau kita bisa bertatap muka, itu biasanya ada komponen-komponen yang memang harus dipenuhi. Pertama adalah perkuliahan secara aktif. Perkuliahan secara aktif itu bisa dilakukan dengan 16 kali tatap muka. Tapi di situ dalam 16 kali tatap muka itu ada item yang mesti dipenuhi. Pertama, kehadiran, keaktifan dalam berdiskusi dan sebagainya, itu menjadi penilaian. Kemudian yang kedua, penilaian juga diambil melalui mid semester atau ujian tengah semester. Kemudian ada UAS, ujian akhir semester. Masing-masing punya poin-poin yang berbeda. Berhubung dengan adanya COVID-19 ini, mungkin karena itu tugas terstruktur kerja kelompok, diskusi kelompok tidak bisa kita lakukan secara tatap muka, kita bisa melakukannya secara virtual. Jadi nanti ya saya minta posmanya akan membagi kelompok. Kalau misalnya di PIAUD ini ada 25 mahasiswa,
Bisa dibagi 10 kelompok, 10 materi mata kuliah, 10 materi pelajaran, ya kan, materi-materi perkuliahan kita yang bisa dibagi-bagi nanti oleh Kosma. Orang-orang dalam kelompok itu siapa saja. Jadi masing kelompok 3 orang ya dalam mendiskusikan materi-materi yang akan mereka sajikan. Bagaimana cara penyajiannya? Itu saya minta nanti seperti kita membuat slide yang berisi dengan poin-poin. Jadi poin-poinnya saja yang diisi di dalam slide itu. Misal dalam materi itu ada 10 slide. Jadi kalau kalian bertiga bisa dibagi 3 ya, tiga slide, misalnya 1 orang memberikan penjelasan, selanjutnya 3 slide lagi memberikan penjelasan yang berbeda. Jadi mereka saling bekerja sama, berinteraksi melalui video call, melalui WA, melalui email dan sebagainya, sehingga menyatukan persepsi mereka terhadap makalah yang akan mereka sajikan. Poin-poin yang mereka buat harus di-share kepada teman-temannya. Kemudian bagi saya itu akan saya nilai. Kemudian mereka yang bertanya, mereka bisa melalui WA, melalui video call, atau nanti kita bisa melalui Zoom, sehingga nanti kita bisa berinteraksi secara langsung melalui itu. Kemudian seandainya ada pertanyaan-pertanyaan terkait itu, kita bisa menjelaskan. Nah, seandainya lagi kalau pertanyaan itu mentok di mahasiswa, nanti saya akan bisa menjelaskan kembali apa-apa yang salah dalam penjelasannya. Nah, kemudian di dalam memberikan poin-poin di dalam poin-poinnya itu, ya kan, mereka menjelaskan bukan hanya sekedar omong kosong, tapi mereka menjelaskan melalui teori-teori yang ada mereka ambil dari buku-buku. Jadi kalau ada temannya yang bertanya, oh ini pendapat siapa, ya kan, apa analoginya, itu kalian bisa menjelaskannya melalui buku-buku yang memang sudah menjadi pegangan dalam membuat makalah itu. Nah, itulah nanti yang akan kita lakukan. Nah, perkuliahan yang melalui diskusi itu hanya saya akan berikan setelah 1 bulan kita kuliah. Jadi minggu pertama kita perkenalan, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat barulah saya minta kalian membuat tugas makalah. Makalah yang disajikan bukan hanya makalah seperti kita kuliah, tidak, tetapi poin-poinnya saja yang kalian kalian buat melalui poin-poin, kemudian dijelaskan. Bisa melalui video, ya kan? Nanti kalian di-share melalui grupnya atau bagaimana nanti. Nah, itulah makanya hari ini saya ingin kita sepakat dulu. Ya, kita ingin kesepakatan kalian supaya tugas terstruktur itu walaupun kita dalam keadaan COVID-19 tetap kita lakukan, karena itu memang menjadi acuan dalam penilaian. Ya, 25% itu tugas struktur. Nanti disitulah saya akan melihat keaktifan kalian dalam bertanya, kepiawaian kalian dalam menangkap pertanyaan teman, kemudian menjelaskan kembali, kemudian bagaimana pemahaman kalian itu bisa memberikan penjelasan kepada temannya dan temannya menjadi paham. Itu juga menjadi penilaian. Pertanyaan-pertanyaan pun akan saya catat sebagai bukti bahwa keaktifan kalian di dalam proses belajar itu. Nah, kemudian ada mid semester. Mid semester itu 35% ya kan dari penilaian, jumlah penilaian, dan sisanya adalah UAS. UAS itu adalah ujian akhir semester untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi-materi yang telah kita ajarkan. Itulah kontrak kuliah yang saya ingin jelaskan di awal ini, bagaimana proses belajar mengajar kita. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang RPS. RPS apa sih RPS itu? Nah, kalau kita sering mendengar silabus, ya, bahan ajar. Nah, itu sama sebenarnya dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Ya, apa sih mata kuliah yang saya ambil semester ini? Mata kuliahnya adalah pengantar ilmu pendidikan. Mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini adalah merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh fakultas, ya, seluruh mahasiswa fakultas tarbiyah, karena berkaitan dengan kependidikan. Jadi tarbiyah itu kan keguruan,
Ya, berarti dia keterkaitannya dengan pendidikan, dan pengantar ilmu pendidikan itu menjadi basicnya, menjadi dasar untuk pengembangan mata kuliah yang lain. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Ya, tentu saja kita tidak akan terlepas dari tujuan daripada pendidikan secara nasional. Ya, kita ingin menciptakan mahasiswa kita ini adalah mahasiswa yang religius, menunjukkan sikapnya yang religi, ya, kemudian mempunyai moral, etika. Misal apa sih? Dalam berbicara, dalam berdiskusi itu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan terhadap teman, ya, nilai-nilai moral, etika di dalam berbicara itu diharapkan dimiliki oleh kalian semua dalam mempelajari tentang ilmu pendidikan ini. Kemudian bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai akademik, ya kan, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai norma itu ke dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap semua yang menjadi tugas dan kewajibannya. Misal kita punya tugas, ya, untuk menyajikan presentasi makalah, itu sudah kita lakukan dengan cara bersama-sama dan kelompok. Nah, inilah contoh bagaimana kita menunjukkan sikap tanggung jawab, kemudian memiliki moral, etika, ya kan, sehingga di dalam perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian tujuan khusus dari keterampilan khusus yang ingin kita dapatkan dari perkuliahan ini adalah kalian bisa mempunyai kualitas yang baik, ya, menunjukkan kinerja kalian yang baik, ya, bagaimana menjadi pendidik itu. Kemudian bisa mengelola pembelajaran secara mandiri, kemudian juga mampu memahami seorang pendidik itu harus seperti apa, mampu menguasai prinsip-prinsip pedagogik dan psikologi pendidikan. Karena di dalam pendidikan kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Kemudian akhirnya kalian bisa menjadi ikut berperan memajukan pendidikan di Indonesia ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengentaskan masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas. Nah, jadi apa sih yang nantinya akan kita bahas di dalam perkuliahan ini? Nah, kalian di dalam perkuliahan 6 bulan ke depan, ya, kalian ini memang diharapkan secara umum bisa mengetahui secara konsep-konsep, ya kan, secara praktis bisa mengetahui tentang hakikat pendidikan itu seperti apa, ya, kemudian menjelaskan hakikat pendidik dan mendidik, karena tidak semua orang mempunyai pemahaman yang sama tentang pendidikan itu. Oleh karenanya kita harus mempunyai satu persepsi dulu, bagaimana sih pendidikan, apa yang dimaksud dengan pendidikan itu, apakah pendidikan identik dengan sekolah, apakah identik dengan belajar. Jadi makna pendidikan itu sendiri apa? Nah, pertama sekali di dalam pembahasan kita akan menjelaskan itu. Nah, setelah kita memahami itu, nanti kita akan mampu menjelaskan bahwa memang pada hakikatnya mendidik itu tidak sama dengan cara mengajar. Mendidik lebih tinggi, lebih luas daripada mengajar. Kemudian yang kita bahas di dalam satu semester ke depan adalah apa sih yang melandasi ilmu pendidikan itu apa? Mengapa timbul ilmu pendidikan? Ya, ideologi kita ini tentang pendidikan itu seperti apa? Adakah kaitannya pendidikan itu dengan sosiologi? Adakah kaitannya pendidikan itu dengan psikologi? Ada nggak kaitannya dengan filosofi, ideologi pendidikan? Nah, semua itu nanti kita akan jelaskan dalam satu semester ke depan, ya. Karena kita akan bicara tentang historis, tentang sejarah, bagaimana bentuknya pendidikan. Apakah dari zaman dahulu kala sudah ada pendidikan? Ataukah pendidikan ini pada era-era reformasi saja? Nah, itu nanti ada penjelasannya. Karena pada dasarnya setiap setiap daerah, setiap negara mempunyai landasan ideologi pendidikan yang tidak sama. Nah, itu nanti kita akan menjelaskannya. Kemudian dengan adanya mempelajari ilmu pendidikan ini, pengetahuan ilmu pendidikan ini, kalian bisa menjelaskan tentang apa sih konsep tentang kurikulum itu apa,
kemudian manajemen pendidikan, kebijakan, dan politik pendidikan. Nah, inilah yang di dalam satu semester ini, ya kan. Nanti ini ada RPS-nya. RPS ini akan saya share, akan saya berikan kepada kalian semua sebagai panduan pembelajaran kita selama satu semester. Nah, keterkaitannya dengan buku-buku. Buku-buku di dalam pembelajaran kita semester ini, saya tidak mematok bahwa kalian mesti harus mempunyai semua buku ini, tidak. Tapi paling tidak kalian mempunyai beberapa buku yang bisa menjadi pegangan kalian. Ya, ini berkaitan dengan materi-materi yang kita bicarakan. Itu ada kaitannya dengan buku Ahmadi, Pengantar Pendidikan, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Hasbullah, dan sebagainya. Boleh saja kalian menggunakan buku-buku yang lain kalau memang itu ada kaitannya dengan materi kita. Ya, saya kira itulah penjelasan tentang RPS, Pengantar Ilmu Pendidikan. Kalian nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui video call atau bisa melalui WA, bisa juga nanti melalui email yang nanti akan saya kirimkan email saya, ya. Oleh karenanya nanti tolong aja diperhatikan kalau misalnya ada unek-unek atau ada keinginan untuk bertanya, kalau belum jelas silakan dipertanyakan. Saya kira demikian pertemuan kita yang awal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.